Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabarnya? Semoga senantiasa baik. Senang sekali saya Amalia Miftah dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Opsiku, obrolan seputar inovasi dan solusi Kulon Progo. Acara ini merupakan media diseminasi informasi persembahan dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Nah pemirsa, di bulan April ini tentunya ada satu momen istimewa yang dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi kalau bukan Hari Kartini. Sosok seorang Raden Ajeng Kartini ini menjadi pelopor pembangun pembaharuan bagi perempuan di Indonesia. Tapi pemirsa, masyarakat atau perempuan Indonesia saat ini dihadapkan dengan dua pilihan nih, menjadi wanita karir atau fokus mengasuh anak menjadi ibu rumah tangga. Wah, pilihan yang cukup berat ya pemirsa ya. Haruskah kita memilih salah satu di antaranya atau keduanya bisa berjalan beriringan? Kita akan ngobrol bersama terkait bagaimana perempuan berkarya, pengasuhan anak tetap terjaga. Bersama dengan narasumber kita hari ini, izinkan saya menyapa yang pertama, ada penjabat Bupati Kulon Progo, Ibu Hajah Nimade Dwi Panti Indrayanti. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Amel. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertama diminta itu sehat. Sehat ya Bu ya, Baru bisa betul. berkarya. Baru bisa berkarya. Iya. Kemudian berikutnya di sini saya juga ditemani oleh Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Kulon Progo, Bapak Dr. Andes Lusius Bowo Pristianto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Amel. Ini pertama kali kita jumpa ya Pak ya? Iya, di program Di program ini. Iya. Jangan kapok loh ya Pak. Iya. Ini nanti sekali terus lagi besok. Iya. Baik, pemirsa, saya pengen ke Bu PJ terlebih dulu nih. Bu PJ ini seorang Kartini masa kini begitu ya. Wah, idola saya begitu kan. Karena beliau juga selain berprestasi di karirnya, beliau juga berhasil untuk menjalankan perannya sebagai seorang ibu begitu. Nah, tapi begini Ibu, kita tidak bisa memungkiri bahwa ternyata di tengah masyarakat kita ini masih ada perspektif khusus gitu ya untuk wanita terkait dengan perannya yang kemudian akhirnya membatasi peran wanita tersebut dalam lingkungan sosialnya. Nah, bagaimana kemudian Ibu kebijakan dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam terkait pengarus utamaan gender di Kabupaten Kulon Progo? Terima kasih Mbak Amel. Pemirsa yang saya hormati dan cintai. Jadi sebenarnya instrumen untuk perlindungan terhadap wanita dan anak itu kalau di Kulon Progo sendiri kan sudah sangat lengkap ya. Termasuk kemudian bicara kawasan tanpa rokok itu semuanya sudah ada peraturan daerahnya. Kawasan tanpa rokok, kemudian penanggulangan kemiskinan, kemudian perlindungan terhadap penyelenggaraan untuk disabilitas, termasuk juga bagaimana tentang pembangunan keluarga. Di samping itu juga berkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu juga di pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo terhadap instrumen pengaturan terkait itu pun juga sudah sangat lengkap, termasuk pendidikan karakter masuk juga di situ. Kemudian penyelenggaraan pendidikan inklusif, termasuk juga pembentukan forum perlindungan korban kekerasan dan lain-lain. Tapi yang perlu diingat seperti ini ya. Kadang kan sudah lengkap tuh instrumennya. Dari A sampai Z ini sudah difikirkan. Betul. Yang perlu sebenarnya menjadi perhatian penting, bagaimana kemudian peraturan itu benar-benar mempunyai dampak yang besar terhadap apa yang sudah diatur. Jangan-jangan itu aturan kemudian dibuat hanya untuk sekedar ada checklist kan. Udah ada belum? Ada. Kalau penilaian ada gitu ya Bu ya. Checklist kan? Sudah, kami sudah buat. Yeah. Nah, persoalannya penerapannya di masyarakat seperti apa? Ini yang penting gitu. Yang penting sekarang adalah bagaimana kemudian memonitoring pelaksanaan dari aturan-aturan yang sudah dibuat. Kemudian melihat apakah aturan-aturan ini bisa berjalan dengan baik atau kemudian malah justru ada menimbulkan konflik-konflik beda ya, yang beda persepsi ya. Karena kalau Perda memang kita diskusinya kan juga dengan Dewan. Dewan itu adalah wakil rakyat, otomatis dalam kedua belah pihak. Tapi ketika bicara instrumen yang lebih teknis lagi, baik itu dia peraturan bupati, SK bupati, atau mungkin peraturan kepala dinas seperti itu. Ini kan kadang
komunikasinya juga terbatas ya. Nah, yang penting dari itu semua adalah bagaimana implementasi dari instrumen-instrumen itu di masyarakat untuk menjaga dari sisi pelaksanaannya. Jadi apakah mereka sudah paham? Jangan-jangan yang paham ya ini aturan ini dibuat untuk siapa? Nah kan begitu ya. Jadi aturan itu dibuat untuk siapa? Jangan sampai yang paham hanya yang bikin aja gitu ya Bu ya, tapi ternyata tidak sampai di masyarakat begitu. Nah ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Bowo selaku Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Kulon Progo. Sampai saat ini bagaimana sih Pak capaian indeks pengaruh utamaan gender di Kabupaten Kulon Progo ini untuk melihat gambaran ternyata Kulon Progo ini sudah ramah perempuan, sudah ramah anak dan lain sebagainya. Monggo. Nggih. Mbak Amel, jadi kalau di Kabupaten Kulon Progo untuk indeks pembangunan gender kita masih di tataran DIY kita masih harus kerja lebih keras lagi. Walaupun indeks kita tidak buruk-buruk amat karena indeks pembangunan gender kita itu lumayan di poin angka 70 sekian. Jadi memang masih ada beberapa hal yang harus kita kejar, terutama di poin durasi lama capaian pendidikan Ibu ini di perempuan ini yang masih harus kita kejar. Kalau capaian-capaian di konteks keterlibatan perempuan di Kulon Progo di dunia politik, kemudian kontribusi persoalan ekonomi di keluarga dan sebagainya, capaian kita masih sudah cukup bagus itu. Walaupun memang masih diakui harus ada beberapa hal yang harus kita kejar lebih keras lagi terkait dengan hal itu. Oke, baik. Berarti boleh dikatakan bahwa ternyata di Kulon Progo ini juga perempuan-perempuannya aktif begitu ya Pak ya, aktif berkarya, berperan baik di bidang legislatif, eksekutifnya juga lumayan banyak juga ya Bapak Ibu ya. Tapi belum kuotanya memang belum memenuhi. Harus Oke, harus ditingkatkan lagi. Oke, berarti ini ada kesempatan buat saya juga Pak. Sangat terbuka. Siapa tahu gitu ya Pak ya. Ya, jadi masih punya kesempatan untuk perempuan-perempuan di Kulon Progo ini untuk bisa bersaing gitu kan ceritanya. Berkarya dan bersaing. Nanti siapa tahu jadi kayak Bu Peci. Gitu ya Bu ya. Oke, saya ke Pak Bowo lagi. Nah, ini terkait tren kecenderungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak di Kulon Progo ini sampai saat ini seperti apa sih Pak? Jadi kalau kita lihat statistik kita di Kabupaten Kulon Progo, kasus kekerasan terhadap anak dan juga perempuan ini ya saya boleh matur relatif tinggi karena sesuatu yang kemudian efeknya mengancam jiwa. Itu kita tidak boleh angka satu pun kemudian kita anggap itu rendah. Jadi kalau satu pun angka itu ada, itu menjadi perhatian serius bagi kita. Tetapi memang kita bersyukur tren kita 2022-2023 ini relatif menurun Ibu. Walaupun walaupun ini masih di angka yang menurut saya tinggi. Dan kita harus paham juga bahwa dari sisi fenomena data yang namanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini kan seperti gunung es. Artinya ketika di statistik kita yang tercatat di angka katakanlah 27 atau berapa itu kan sebetulnya di bawah itu ada gumpalan besar yang tidak terdeteksi di angka statistik tadi. Ini yang menjadi PR kita agar terhadap kasus terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan ini memang masyarakat menjadi aware lebih peduli lagi, ini dilaporkan, ini di assessment, ini ditangani berikutnya karena tidak dipungkiri itu masih ada banyak ya fenomena gunung es tadi, data itu fenomena gunung es tadi itu. Ya. Oke, baik. Itu tadi fakta-fakta yang memang ditemukan oleh Dinas Sosial P3A begitu ya Pak ya, untuk di lapangan sendiri. Nah, kasus-kasus yang ditangani seperti apa sih Pak kalau boleh diberikan gambaran di tahun 2023 kemarin begitu ya? Iya. Di tahun 2023 kemudian berjalan di tahun 2024 ini variatif banget, variatif sekali. Kasus-kasus yang ada di Kulon Progo ini. Ada yang memang kekerasan dalam rumah tangga itu baik anak sebagai korban atau perempuan sebagai korban itu internal. Istilahnya kemudian menjadi istilah statistiknya menjadi KDRT, kekerasan dalam
rumah tangga. Iya. Tetapi juga ada banyak kasus-kasus kekerasan yang bukan di dalam rumah tangga, tapi mereka menjadi korban karena mungkin jaringan kerja, mungkin karena kawan bermain, mungkin juga karena memang ini ada. Dan yang menarik memang tracing kami dari dinas sosial, kawan-kawan yang melakukan assessment di lapangan, penanganan pendampingan terhadap kasus ini, kalau boleh kecenderungan statistik itu angka di 80-90%. Di KDRT ini itu ada kecenderungan, ada persoalan di dunia parentingnya, di pengasuhan di dalam rumah tangga. Iya, itu hampir ya angka-angka di 80-90 itu. Kemudian beberapa hari yang lalu kami juga ketemu dengan kawan-kawan pemerhati dan juga aktivis di bidang ini. Kami mencoba cross check konfirmasi di data yang beliau miliki, itu juga serupa dengan temuan kami yang ada. Jadi ada persoalan-persoalan parenting, persoalan pengasuhan anak di rumah tangga. Itu. Baik, iya. Nah, ini sebagai seorang ibu juga begitu, Bu PJ ini berperan sebagai seorang ibu. Menurut Ibu, kemudian pola pengasuhan seperti apa sih Bu yang akhirnya bisa membuat seorang anak ini tumbuh gitu ya, dan terhindarkan dari perilaku-perilaku yang menyimpang, kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Gini Mbak Amel ya, kalau kita bicaranya gini, saya mau bicara masa kini atau masa yang lalu, kan gitu ya. Boleh, iya betul. Nah kan begini kan, ketika kemudian cara mendidik anak saya, cara kemudian mengasuh anak saya di saat ini dengan ibu saya dulu waktu mengasuh saya, itu beda banget. Kalau saya menerapkan, wah mereka udah berontak minta ampun, ya kan. Anak-anak sekarang itu kan tidak mau dibilang, jangan, kamu nggak boleh begini, gitu dia bilang. Kami bilang, oh nah, akhirnya keluarlah begini. Dulu itu ibu tuh nggak seperti itu. Kalau ini eyang sudah begini. Oh, jangan dibanding-bandingkan. Itu kan ibu. Itu kan ibu. Itu kan zaman dulu. Nah, kemudian pengaruh teknologi atau sekarang tuh kan sudah luar biasa ya. Jadi dulu tuh mungkin tanda kutip juga orang anak-anak itu patuh sekali sama orang tua. Jadi kalau dikasih di suara agak naik tinggi dikit gitu, itu sudah pada takut gitu ya, sudah kemudian manut lah istilahnya, disuruh A B C D itu. Kalau sekarang kan nggak mungkin anak itu digitukan, cenderung lebih aktif, kemudian bergainingnya juga sama orang tua. Ya, sehingga apa? Kita yang harus menyesuaikan pendidikan anak itu dengan kondisi sekarang. Kita nggak bisa menerapkan apa yang kemudian diterapkan. Ya kita mungkin mengambil dari sisi-sisi yang bisa diterapkan pada saat ini untuk waktu orang tua mendidik kita gitu. Tapi ketika kita sekarang berkomunikasi, nah kadang-kadang begini ya Mbak, kayaknya sudah bagus, tapi komunikasinya yang nggak bagus. Komunikasi itu cara penyampaian kepada anak. Ini saya menyampaikan ini karena ini pengalaman pribadi. Anak saya itu kan paling tidak suka dibanding-bandingkan, kayak lagu aja. Dibanding-bandingkan. Yang kedua itu adalah dengan cara yang keras ya, dalam artian suara verbal gitu ya, suara yang keras. Jadi itu akan kemudian lebih memberontak dia, lebih dalam artian tidak menerima apa yang kemudian disampaikan. Sehingga mungkin saran juga kita sebagai orang tua yang harus menyesuaikan dengan pertama lingkungan sekarang, kondisi sekarang ini seperti apa, dan memahami si anak itu kan, misalnya saya punya 3 anak nih, nggak bisa saya samakan antara yang sulung, yang tengah sama yang saya sama yang bungsu, itu beda. Meskipun satu rahim ya Bu, tapi tetap beda-beda cara penyampaian, kemudian cara memberikan komunikasi informasi itu beda. Apalagi perilaku dia juga kan ada yang sangat aktif ya, sangat aktif, ada yang dia pendiam. Nah, ini kan yang mungkin orang tua yang harus memahami itu gitu. Jadi tidak bisa istilahnya mengeneralisasi, kalian dikumpulkan kemudian ini semua sama ya, nggak boleh ya begini-begini, kamu sekarang harus belajar, apalagi menuntut sampai mereka harus juara ya. Itu tekanan bagi mereka.
Jadi kan sekarang kan begitu ya. Iya. Kamu harus juara loh. Kalau nggak juara itu bukan anaknya mama lo ya. Terus anaknya siapa dong gitu ya. Kayak gitu. Itu sudah didoktrin. Jadi akhirnya kan termasuk kekerasan juga ya Pak Bowo ya. Jadi memberikan tekanan yang harus kamu begini, harus begini. Dan kurangnya apresiasi kepada anak. Sekecil apapun keberhasilan mereka itu memang harus diapresiasi gitu. Bu, saya juara 10. Wah, kamu itu kenapa juara 10? Kenapa nggak juara 1? Kan gitu. Jadi harusnya diapresiasi. Menghargai apa yang kemudian yang diperoleh oleh capaian mereka. Kemudian memberikan rasa aman, perlindungan kepada mereka, itu penting. Tadi kan Pak Bowo sudah menyampaikan persoalan kekerasan. Kekerasan itu tidak hanya kemudian di dalam keluarga saja. Sekarang kan kejadian bullying di sekolah. Ya, itu kan ini salah siapa? Nggak bisa kita juga nyalain gurunya gitu ya. Kita juga nggak bisa nyalain. Berarti bagaimana kemudian? Semua itu kan berawal dari di keluarganya seperti apa, di lingkungan maka bermain seperti apa, geng apa istilahnya itu ya, lingkungan temanannya, apa circle. Sekarang bilangnya circle. Ibu PJ ini milenial sekali, circleku gitu ya. Kemudian sekolah sendiri, sejauh mana kemudian sekolah itu juga memantau gitu ya, memantau dari sisi ini ada apa di dalam sekolah. Saya mengalami sendiri semua itu Mbak Amel. Ketika kemudian bicara emang ada di sekolah itu, oh ada, anak saya mengalami itu. Bullying. Iya. Jadi kalau mungkin di luar sana masih banyak orang yang berpikir bahwa bullying itu cuma ada di sinetron gitu ya, Bu ya. Ternyata tidak. Gitu. Di sekolah-sekolah hal kecil pun itu bisa masuk gitu. Iya, betul. Dan gini, senioritas, junioritas. Betul, Bu. Itu yang kemudian ini saya cerita apa adanya loh ini ya. Karena saya mengalami itu ya. Ini yang sebenarnya harus dipahami semua. Ditelisik-telisik lagi. Ini memang berangkat dari keluarga juga Pak Bowo ternyata. Ada kadangkala memang anak jauh dari pengawasan orang tua, dititipkan kepada siapa? Pengasuhannya. Ya, misalnya ke eyangnya, ke mana saudara orang tuanya sibuk tidak memantau, dia tidak tahu pergaulannya seperti apa. Sehingga hal itu terjadi ya, tuntutan mereka harus seperti A, B, C, D, harus punya A, B, C, D. Sedangkan mungkin keterbatasan mereka untuk menyediakan itu, akhirnya yang kena yang temannya, keluarganya ya. Bisa jadi kan kemudian minta apa-apa ke orang tuanya nggak mau, orang tuanya disakiti. Itu kan terjadi. Nah, ini yang mungkin yang saya maksudkan. Dulu mungkin tidak seperti itu. Jadi pengaruh luar itu luar biasa. Pengaruh luar itu luar biasa. Mungkin ini yang dari sisi keluarga dari sisi lingkungan sekolah iya. Terus apa? Informasi. Ya, betul. Sekarang itu kan mau apa aja mengakses itu gampang. Kemudian media sosial itu luar biasa. Bagaimana kita men-screening itu? Itu kan yang juga menjadi bagian penting bagi kita semua. Tanggung jawab kita semua itu. Tidak bisa kemudian hal itu orang tuanya nggak benar tuh didiknya. Oh ya sekolahnya yang gini, nggak bisa juga gitu. Jadi ya cukup berat kondisi sekarang ini. Tinggal bagaimana kemudian pendidikan karakter yang tadi sudah kami sampaikan, kita punya aturannya. Tinggal implementasinya kemudian di lapangan ini seperti apa gitu. Ya, memberikan pemahaman keagamaan dan lain-lain. Oke, berarti semuanya itu sebenarnya dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga ya Pak ya. Kalau dulu pernah Amel pernah belajar sosiologi juga, setelah individu itu baru kemudian keluarga. Semuanya dimulai dari keluarga. Nah, kalau dari Pak Bowo sendiri tadi juga sudah disampaikan oleh Bu PJ. Jadi perkembangan teknologi, kemudian informasi. Saat ini juga sudah banyak mungkin Mbak di media sosial, kemudian juga di internet dan lain sebagainya yang sudah menginformasikan, memberikan literasi mengenai parenting. Begitu ya. Nah, kalau dari pandangan Pak Bowo sendiri selaku Kepala Dinas P3A begitu, seperti apa sih Pak kemudian kemampuan atau literasi masyarakat kita ini khususnya di Kulon Progo terhadap parenting itu seperti apa? Menarik Pak.
Amel ini. Jadi karena berbasis keprihatinan terhadap yang disampaikan Bu PJ tadi. Ini fakta yang ada di lapangan di Kabupaten Kulon Progo ini. Beberapa hari yang lalu, mungkin tepatnya beberapa pekan yang lalu, kami juga ada program ini, Bu PJ, digital parenting. Digital parenting. Iya, sekian di Aula Adikarto sekian waktu yang lalu, dan diskusinya asik banget menarik di sana. Juga. Karena itu menyasar kemudian siapa saja, Pak? Itu kebanyakan sasaran kami kemarin kepada ibu, kemudian juga kepada kawan-kawan tim penggerak PKK Kalurahan. Harapan kami memang kami adakan acara itu, beliau-beliau itu menjadi agen perubahan di komunitasnya masing-masing. Dan yang menarik dari diskusi itu, karena memang ada lag kesejaraan teknologi, Mbak Amel. Jadi ketika saya hidup zaman dulu dengan zaman sekarang, jadi seperti yang dikisahkan Ibu tadi itu betul terjadi. Dan yang lebih kita harus lebih aware lagi, karena anak-anak zaman sekarang ini bisa mengadop sistem nilai yang datang dari belahan dunia manapun. Sehingga luwung di dunia sana boleh kok seperti ini. Ini kan sistem nilai yang datang dari belahan dunia yang berbeda. Dan ini menjadi complicated di persoalan pengasuhan di keluarga itu, di tempat kita ini. Ini menjadi tidak sederhana. Tapi ini terjadi dan kita harus mengikuti, mengekor perkembangan zaman itu. Kita tidak bisa dengan kata-kata yang disampaikan Bu PJ tadi dulu seperti itu, tidak bisa lagi. Fakta yang ada sekarang semacam itu, sehingga memang keluarga, sekolah, masyarakat harus ikut perkembangan situasi ini, karena memang harus ditreatment dengan cara sekarang, kalau bahasa manajemennya itu ya. Ditreatment dengan cara sekarang begitu ya. Oke, berarti orang tua masa kini itu harus yang namanya melek parenting ya, Bapak ya. Harus mau belajar memahami seperti apa generasi yang lahir sekarang yang kita lahirkan. Dan variabel media sosial tidak boleh tidak. Artinya orang tua zaman sekarang harus mengikuti variabel media sosial itu menjadi sangat dominan di kehidupan anak-anak zaman sekarang ini, yang orang tua jangan sampai kemudian dalam tanda kutip dikibuli oleh anak-anaknya itu. Jadi kita harus masuk betul orang tua di dunia mereka. Baik, jangan sampai orang tuanya ganti jadi media sosial ya. Bergurunya sama media sosial begitu. Oke, baik. Nah, Pak Bowo, ini lebih asik lagi obrolan kita tentang pengasuhan begitu ya, Pak. Sebenarnya boleh nggak sih Pak diberikan tips pilar-pilar apa saja, pilar-pilar pengasuhan di dalam keluarga itu seperti apa, Pak? Tadi soal pilar pengasuhan secara tidak langsung Bu PJ sudah menyampaikan banyak hal. Di soal karena beliau juga sekaligus menjadi ibu rumah tangga tadi. Tapi satu hal yang kita tidak boleh lupa, kalau boleh saya menyampaikan, pilar keluarga, pilar masyarakat, dan sekolah. Sekolah ini kita bicaranya tidak hanya sekolah formal, tapi juga sekolah-sekolah yang lain, katakanlah lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Ini harus menjalin kolaborasi untuk pengasuhan ini. Jadi kita tidak boleh kemudian ini urusan sekolah, ini kan urusan keluarga. Ini kan terjadi di luar sana, saya nggak tahu lagi gitu. Jadi ini tiga komponen ini memang harus berkolaborasi. Kemudian di konteks lebih teknis lagi barangkali soal pilar pengasuhan ini, satu hal yang kita tidak boleh lupa, ada sekian banyak treatment, tapi yang harus betul-betul kita sadari bersama bahwa masing-masing anak ini memiliki keunikan sendiri. Tadi Bu PJ kan menyampaikan bahwa di rahim yang sama saja antara anak putra yang pertama dan kedua itu cara berkomunikasinya harus berbeda. Nah, kadang-kadang yang terjadi itu seperti itu, kita anggap sama. Padahal masing-masing pribadi kita tuh lahir sebagai pribadi yang unik gitu ya, kembar belah telur sekalipun itu tetap memiliki keunikan personality yang berbeda, sehingga ini harus disadari
bersama. Terlepas kemudian lain ada membangun komunikasi yang baik, kemudian menciptakan rasa aman dan sebagainya. Ini hal-hal, tapi satu hal yang sangat esensial itu mengakui bahwa kita ini ada pribadi-pribadi yang berbeda. Nah, kadang-kadang orang tua seperti saya ini kan, ya orang tua ya, ya bapak ya kakek juga saya ini. Nah, sudah kakek ya Pak? Iya. Ya? Nah, kadang-kadang kan kemudian yang sering kita lupa tuh, kita tidak menyadari bahwa mereka itu juga pribadi, orang seperti kita. Maunya kan kita ngedrive ya, kamu harus begini, harus begitu, harus begini. Kita lupa bahwa kalau saya dibegitukan kan juga nggak nyaman juga kan. Itu. Nah itu kadang-kadang kita lupa persoalan itu. Oke, menarik sekali. Baik, ya tentang pengasuhan nih Ibu, Bu PJ sebagai seorang wanita karir begitu ya, yang sudah berkarir mungkin sejak muda dulu Ibu. Nah ini kalau anak sekarang gitu Pak, belum lama ini begitu ya, tren yang namanya fatherless. Jadi peran pengasuhan yang diambil oleh ayah itu ternyata kurang di Indonesia ini juga. Nah, menurut pandangan Ibu seperti apa Bu? Ya mungkin itu kan apa ya, sosok ayah itu kan kadang itu sangat diharapkan juga dalam satu keluarga, tapi kan kita tidak bisa menuntut mereka 100% ada di situ ya. Karena kan mungkin karena sosok ayah ini kan kepala keluarga gitu ya. Jadi ya akhirnya harapannya anak-anaknya itu ya ketika mungkin mereka punya masalah, mereka punya apa yang mungkin perlu dikomunikasikan, itu dengan antara lain mungkin ayah mereka selalu hadir di situ gitu. Itu ya kalau saya bicara gini tuh saya jadi ingat perjalanan hidup saya juga seperti itu begitu. Boleh di-sharingkan lah Bu, ya kan sama masyarakat Kulon Progo semuanya. Jadi gini ya, kita tidak bisa juga bilang bapak itu kepala rumah tangga, harus ada di rumah, harus anak-anak begini. Ini juga nggak bisa. Kerjasama yang baik antara ibu dan bapak sebenarnya seperti itu. Kondisi di mana kita tidak memaksakan. Apalagi ketika bicara bapak punya karir, ibu punya karir, ya. Terus anak bagaimana? Tinggal kemudian kita kompromi saja. Kalau saya begitu. Suami saya kebetulan kan bukan pegawai negeri ya, swasta. Itu di awal-awal pernikahan kami itu kan beliaunya kan di luar kota ya, tugasnya kerjanya di luar kota. Anak saya itu kan sampai yang nomor 2 itu kecilnya itu masih dengan saya gitu. Masih, jadi kan beliaunya pulangnya kan seminggu sekali kayak gitu. Terus kadang-kadang kalau masih agak sibuk 2 minggu sekali. Itu sampai ada suatu peristiwa itu ya, saya bawa dia ke klinik karena harus imunisasi rutin gitu kan. Masih kecil tapi sudah bisa bicaranya tuh. Ada bapak-bapak dia panggil papa gitu. Saya yang malu tapi saya tutupin. Bukan. Itu bukan bapaknya. Nah, gitu ya, gitu saking mungkin kangen juga gitu. Tapi dalam perjalanan waktu gantian sekarang. Jadi suami saya yang sekarang sering bersama anak-anak. Dengan anak-anak karena kemudian karena intensitas saya ke keluarga juga agak berkurang juga ya untuk ini. Jadi kami saling begini. Paling tidak begini, kita sudah berkompromi. Anak itu harus ada yang mendampingi. Entah ibunya, entah bapaknya. Begitu. Jadi semua punya peran masing-masing. Mungkin tidak di saat yang sama. Di saat yang berbeda, di mana kemudian ya itulah fungsi dari orang tua itu, dari suami istri ya, harus saling memahami satu dengan yang lain. Egonya mungkin agak disingkirkan dulu ya Pak ya. Oh kamu kan ibu rumah tangga, ini harus di rumah atau mengurus anak dan lain-lain. Nah itulah mungkin kondisi itu tidak semuanya terjadi di rumah tangga. Tinggal kemudian pemahaman atau pengertian, saling mengerti antara ibu dan bapak ini sebagai apa. Dan anak itu kan milik bersama. Iya. Ya toh bukan milik mama atau milik papa. Jadi ya harus milik bersama. Tanggung jawabnya juga semua ditanggung bersama. Oke, berarti dari pengalaman Bu PJ tadi, karena beliau dua-duanya juga suami dan juga Bu PJ dua-duanya bekerja berkarir begitu ya, Bu. Berarti harus ada pembagian peran di situ, pembagian tanggung jawab, pembagian peran sehingga anak pun merasakan sama-sama kasih sayang, kemudian peran dari kedua orang tuanya.
Begitu ya Ibu ya, luar biasa sekali. Pemirsa, kita nanti akan lanjutkan obrolan kita hari ini semakin menarik begitu ya. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di Opsiku.